Chapter 175. Keahlian, 4. Paha babi hutan. Boar neck. Boar belly. Babi. Hebat, hebat gelombang. Aileen tersenyum puas ketika dia menatap inventarisnya. Babi hutan yang mengisi persediaannya sekarang telah berubah menjadi makanan yang bisa dimasak. Bahkan jika dia makan 3 kali sehari sampai kenyang, itu sudah cukup untuk 2 minggu. Yongha, saya membuat babi hutan itu dibongkar. Pertama, dia mengirim pesan ke Yi Yongha. Dia banyak mengeluh tentang kelaparan, dan Aileen bersemangat untuk menampilkan dirinya sebagai kakak perempuan yang andal. Flame Wizard, apa, mengapa, tanda hubung titik tanda hubung. Petik 2 tanda tanya petik 2. Namun, reaksinya membuat Aileen lengah. Aileen memiringkan kepalanya, bertanya-tanya apakah dia gila karena kelaparan, ketika dia mengetik balasan. Kenapa tidak? Bukankah kamu bilang kamu lapar? Flame Wizard, jika Aileen si membongkarnya, banyak bagian yang dapat dimakan akan terbuang sia-sia. Membongkar binatang liar tidak mudah, Anda tahu. Ah, gelombang. Jadi itu yang dia khawatirkan. Bodoh sekali. Petik 2. Aileen mencibir saat mengetik dengan bangga. Aku tidak melakukannya. Saya meminta bantuan orang yang lewat. Flame Wizard, oh, Anda akhirnya dapat pidato roh untuk bekerja pada seseorang. Tidak, kekuatan sihir saya belum pulih cukup untuk memerintahkan seseorang, tetapi saya dapat mendorong respons positif. Meskipun pria itu mungkin tidak memperhatikan, Aileen menggunakan spirit speech ketika dia memintanya untuk membongkar celengnya. Niatnya adalah untuk mendorong pria itu untuk setuju. Flame Wizard, hebat. Apa level teknik pembongkarannya? LV, 3. Persediaan saya dipenuhi dengan daging sekarang, hehe. Flame Wizard, dia punya teknik LV, 3. Wow, itu luar biasa. Ngomong-ngomong, mari kita bertemu sekarang. Lihat apakah Anda dapat membeli beberapa selada dalam perjalanan ke sini sehingga kita dapat makan sam. Percakapan mereka berakhir di sini, dan Aileen mulai berjalan kembali ke kota dengan bangga. Tapi tidak lama kemudian, 5 zombie bangkit dari tanah. Mereka memancarkan aura kutukan aneh dan memblokir jalan Aileen. Huff. Aileen mendengus dan melepaskan kekuatan sihirnya. Pada awalnya, dia berencana untuk menghancurkan mereka. Tetapi karena dia dalam suasana hati yang baik, dan untuk menguji seberapa besar kekuatannya pulih, dia memadatkan kekuatan sihirnya menjadi senjata tumpul. Dengarkan. LV, 1 zombie tidak memiliki kecerdasan dan hanya bertindak berdasarkan naluri mereka. Dalam spirit speech, ucapan, hanyalah sarana. Kekuatan sejati seorang guru pidato roh tidak terbatas pada ucapan yang adil. Palu ini gelombang. Dia menunjuk senjata tumpul yang terbentuk dari kekuatan sihir. Pada saat itu, kekuatan aneh turun di senjata. Kekuatan kata-kata, sebuah fenomena yang tidak dapat dipahami dimanifestasikan oleh ucapan. Ini adalah spirit speech, kekuatan nyata yang melampaui hipnosis sederhana. Akan menghancurkan kepalamu. Segera, senjata tumpul bergerak, atau mungkin tidak. Orang hanya bisa menebak bahwa itu terjadi dari bayangan tipis yang terlihat di udara dan kepala yang hancur dari 5 zombie. Aileen tersenyum bangga. Meskipun statistiknya ditekan, seni menggunakan kekuatan sihir terukir di tubuhnya, seperti bagaimana darah mengalir melalui nadinya. Kekuatan sihirmu meningkat sebesar 0,02 poin. Peringatan sistem muncul, meningkatkan moralnya lebih tinggi. Oh, benar. Saat dia akan melewati zombie, dia ingat untuk mencari-cari mayat zombie untuk sesuatu yang berguna. Namun, kelima zombie LV, 1 mati tanpa menjatuhkan item apapun. Benar-benar sampah. Aileen mulai melompat kembali ke prestige. Mungkin karena penampilan kekuatannya sebelumnya, tidak ada zombie yang mengganggunya lagi. Setelah dia kembali ke kota, dia melewati beberapa pemain yang kelaparan dan kembali ke tempat persembunyiannya. LV, 0 tempat persembunyian kuil keadilan. Setelah membaca di komunitas bahwa persembunyian memiliki kemampuan untuk meningkatkan istirahat dan peningkatan status, Aileen dan Yi Yongha dengan tergesa-gesa membeli tempat persembunyian ini dengan bayaran 150 TP setiap bulan. Mereka lega mengetahui bahwa harga tanah tidak sebesar astronomi seperti harga makanan. Begitu dia memasuki tempat persembunyian, Aileen mengeluarkan wajan dan pembakar. Tak. Sekitar waktu dia menaruh daging di wajan. Aileen si. Yi Yongha berlari ke tempat persembunyian dengan ekspresi tersentuh. Oh, kamu berhasil tepat waktu. Ayo bakar ini untukku. Petik 2. Sebelum itu, biarkan aku melihat inventarismu. Baik, silakan. Sepertinya Yi Yongha tidak bisa sepenuhnya mempercayai Aileen sampai dia melihatnya dengan matanya sendiri. Aileen membalik rambutnya dengan bangga dan membagikan inventarisnya. Wow, kalau kita hemat, semua itu bisa bertahan sebulan. Terima kasih Tuhan, kami membawa babi hutan dari lantai 2. Petik 2. Ya. Sejauh yang mereka ketahui, hanya orang idiot yang akan lupa membawa makanan setelah menderita di kota tutorial kesulitan tertinggi. Karena alasan ini, Aileen merasa kasihan kepada pemain yang berasal dari tutorial tingkat kesulitan yang lebih rendah. Di matanya, mereka menderita karena mereka memilih jalan keluar yang mudah pada awalnya. Ini semua berkat aku, kan gelombang.
Saya yang menangkap LV, 3 babi hutan di lantai 2 gelombang. Ya, sesep. Tentu, sesep. Petik 2. Aileen menjawab Yi Yongha dengan setengah hati sambil menatap daging dan menelan air liurnya. Meskipun dia memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan kepadanya, pikirannya menjadi kosong ketika dia melihat daging itu. 5 menit kemudian. Saya pikir mereka sudah selesai, Aileen Si. Ya, mari kita makan. Daging yang butuh 5 menit untuk memasak menghilang dalam 1 menit. Bagaimana dengan daging leher kali ini? Kedengarannya bagus. Aileen mengambil lebih banyak daging, dan Yi Yongha melirik komunitas sambil memanggang daging. Astaga, apa? Petik 2. Aileen Si, lihat ini. Yi Yongha menunjukkan Aileen sebuah posting di forum publik. Sama dengan. The Brother and Sister Shop memiliki item baru. Dikirim oleh Prementium. Brother and Sister Shop memiliki staf amplifikasi sihir LV, 3 dan 3 peralatan LV, 2. Oh, mereka juga memiliki ramuan mana standar dan ramuan kesehatan. Mereka juga memiliki ramuan lain, yang semuanya rata-rata sekitar 150 TP. Masalahnya, ramuan ini adalah liga di atas ramuan sampah yang dijual di kota tutorial. Sama dengan. Petik 2. Staf amplifikasi sihir. Mata Aileen bersinar. Ayo pergi setelah kita menyelesaikan ini. Jika ada, kita bisa membeli beberapa ramuan mana. Petik 2. Ide bagus. Berapa banyak uang yang Anda miliki? Saya memiliki sekitar 1500 TP. Yang banyak. Seperti yang kau tahu, hadiahku khusus untuk berburu monster. Yi Yongha membalik daging ketika dia tertawa. Sementara itu, Aileen berpikir, karena saya memiliki sekitar 1000 TP, kami akan memiliki total 2500 TP. Dengan itu, kita harus bisa membeli sesuatu yang bagus. Berapa tepatnya yang saya miliki lagi? Petik 1. Aileen membuka inventarisnya untuk memeriksa saldo. Kemudian, petik 2. Dia menangis. Mengira ada yang salah dengan sistem, dia menutup inventarisnya dan membukanya lagi. Namun, tidak ada yang berubah. Dia menggosok matanya dan melihatnya lagi. Dia bingung. Aileen mengerjap linglung lalu mencari-cari di sakunya. Apa yang salah? SSS. Melihat Aileen mencari-cari di sakunya seperti wanita gila, Yi Yongha bertanya dengan curiga. Kamu mengerti. TP-nya hilang. Tidak ada satupun yang tersisa. TP dia bekerja keras untuk mengumpulkan baru saja menghilang. Di mana mereka? Aileen berbicara dengan suaranya yang bergetar. Uangku, itu menghilang. Saat dia dengan lembut menggumamkan kata-kata ini, air mata mengalir dari matanya. Gua LV, 5 Grahamson. Saya berdiri di depan sebuah gua, tempat iblis, Grahamson, tinggal. Alasan saya di sini adalah untuk menemukan barang. Meskipun itu tidak cukup baik untuk disebut bagian tersembunyi, itu masih terlalu bagus untuk menjadi barang biasa. Klik. Sebelum memasuki gua, saya memeriksa Desert Eagle. Tidak ada yang istimewa, hanya melihat apakah pelatupnya macet atau kusam. Peringatan, jika terbunuh oleh iblis, Anda bisa kehilangan hingga 3 nyawa. Sementara saya memeriksa peralatan saya, peringatan sistem muncul. Seperti yang Anda lihat dari peringatan, pemain yang memiliki 7 nyawa adalah bentuk jebakan. Itu membuat pemain lebih malas dan kurang tegang dalam pertempuran. Sebenarnya, kecuali kematian dihasilkan dari PvP player versus player, yang sangat bersih, setiap kematian mencukur setidaknya 2 nyawa. Lebih jauh lagi, terbunuh oleh salah satu dari 4 ras yang bermusuhan di Tower Iblis, Surgawi, Raksasa, dan Hellrights dicukur setidaknya 3-4 nyawa. Akibatnya, setiap pemain hanya bisa menghidupkan kembali 2 hingga 3 kali. Terima kasih atas sarannya. Aku akan berhati-hati. Seperti biasa, saya menjawab sistem dengan sopan. Kemudian, saya memeriksa kitab kebenaran sekali lagi. LV, 6 Grahamson. Tinggal di LV, 5 Gua Grahamson. Memiliki banyak monster undead. Seorang pelatih monster yang memimpin pasukan monster undead melawan Prestige. Kekuatan, Necromancy. Weakness, ketahanan fisik. Grahamson adalah LV, 6. Meskipun stat tertinggi harus 5-6 poin, saya harus bisa mengalahkannya berkat ketahanan fisiknya yang rendah. 1 peluru dari senapan harus dikirim dengan mudah. Namun, saya membuat persiapan penuh. Pertama, saya mengeluarkan Superchar Kurcaci dari inventaris saya. Oh, itu sama indah dan anggunnya dengan pertama kali saya melihatnya. Saya melompat dan memberikan berkat dengan LV, 3 Yggdrasil Leaf. Superchar Kurcaci telah diberikan berkah. LV, 3 Yggdrasil Leaf, membisikkan kemampuannya kepada Anda. Tip, LV, 3 Yggdrasil Leaf, mengatakan bisa memberikan berkah permanen untuk 5 peralatan. Apakah Anda ingin memberikan Superchar Kurcaci dengan berkat permanen? Apakah ini sistem yang membantu saya? Aku mengangguk. The Dwarven Superchar telah diberikan berkah permanen.
Semua efeknya meningkat secara permanen sebesar satu level. Efek sihir yang tidak aktif terbangun. LV, 2 seperti angin. Anda dapat memperkuat atau melemahkan kekuatan gesekannya. Untuk periode waktu yang singkat, ia dapat meluncur di udara pada ketinggian rendah. Oh. Selain amfibi, ia juga bisa terbang. Luar biasa. Setelah menyelesaikan pemeriksaan item saya membawa Superchar Dwarven ke dalam. Mobil memasuki gua perlahan dan pelan. Meskipun gua itu hitam pekat, sekelilingku menyala terang ketika aku menyalakan lampu. Setelah sekitar 15 menit berkendara. Gua mulai bergemuruh. Dudu-dudu. Seluruh gua bergetar. Untuk lebih tepatnya, sesuatu tampaknya sedang menggali dirinya sendiri dari tanah. Saya menghentikan mobil dan mengamati sekeliling saya dengan hati-hati. Petik 2. Oh, monster undead. Dari tanah, monster mayat hidup bangkit seperti padi di sawah. Tidak hanya satu atau dua dari mereka. Setidaknya ada 100, 200, 300. Itu adalah pasukan yang besar, tetapi saya tidak terlalu gugup karena mereka semua LV, 1S atau LV, 2S. Ada juga beberapa LV, 3 yang tercampur. PF. Aku tertawa terkekeh-kekeh. Sayangnya bagi mereka, Superchar Kurcaci juga memiliki kemampuan ofensif. Saya hanya harus mengemudi cepat dan menabraknya. Seperti biasa, orang lemah tidak menimbulkan masalah bagi saya, tidak peduli berapa banyak dari mereka. Kegel-gel-gel. Ratusan zombie, kerangka, hantu, dan wasiat maju ke arahku dari semua sisi. Saya hanya menginjak pedal gas Dwarven Superchar. Mesin ajaibnya dinyalakan. Keluasan dwarf muda tentu berlaku untuk mengemudi ofensif, saya juga. Percaya begitu, saya mendorong mobil ke depan. Ledakan menggelegar terdengar. Dwarven Superchar melesat ke depan, memancarkan cahaya keemasan dan bergerak dengan percikan api yang ganas. Dwarven Superchar tidak terpengaruh oleh medan, ketinggian, dinding atau udara terbuka, sempit atau lebar, dan langit-langit atau tanah. Tidak terhalang, dalam setiap arti kata. Ketika mobil meledak, mobil itu menghancurkan semua yang disentuhnya. Daging zombie, tulang kerangka, dan kuku hantu tersebar di udara. Teknik mengemudi Anda meningkat menjadi LV 4. Anda dapat mengendarai kendaraan dengan lebih bersih. Persepsi Anda tentang jalan mencapai tingkat kreatif seorang jenius. Hanya butuh 10 menit agar peringatan di atas muncul. Pada saat saya menyelesaikan langkah gila saya di dalam area gua besar, pasukan monster hancur. Aku pusing sekarang. Ada satu efek samping. Bau darah dan pusing karena mengemudi membuat saya muntah. Untuk mengatur napas, saya turun dari mobil. Sementara aku menutupi hidungku dan mengerutkan kening. Kekuatan sihir tiba-tiba menyala di depanku. Petik 2 titik tanda seru petik 2. Sinar kekuatan sihir yang dipenuhi dengan niat membunuh meluncur ke arahku. Penyerang adalah LV, 3 skeleton mage. Cahaya biru berkedip-kedip dari matanya yang berlubang. Sudah terlambat untuk menghindarinya. Namun, saya tidak perlu melakukan apapun. Anda mengaktifkan skill, ekstraksi dan materialisasi permanen. Aku berdiri diam dan mengaktifkan skill. Sinar cahaya berhenti di depan wajah saya dan diringkas menjadi zat padat. Seonggok kekuatan sihir berbentuk kubus jatuh ke tanah. Petik 2. Wah, kupikir aku akan mati. Itu mengejutkan saya. Petik 2. Tidak bisakah itu meneriakkan nama keterampilan atau sesuatu sebelum menyerang? Aku menghela nafas lega dan mengambil kubus itu. LV, 3 skeleton mage Curse Crystal. Saya memasukkannya ke dalam inventaris saya untuk saat ini. Itu pasti bagus untuk sesuatu. Pada saat yang sama, saya mengangkat Desert Eagle saya dan segera menembak. Peluru menembus kepala mage, dan cahaya di matanya berkedip-kedip. Tunggu, kalau dipikir-pikir itu. Mengambil semua barang yang tergeletak di sekitar akan menjadi masalah. Saya melihat sekeliling. Area gua besar itu dipenuhi mayat dan tulang. Di antara mereka ada beberapa item, yang disebut tetes. Aku akan berurusan dengan Grahamson dulu dan mengambilnya nanti. Aku melompat kembali ke Superchar Kurcaci dan melaju lebih dalam ke gua. Segera, saya tiba di jalan buntu. Sebuah tahta ditempatkan di ruang kosong yang luas tempat saya berada. Grahamson duduk di atas tahta, berusaha terlihat mengesankan. Saya turun dari Superchar Kurcaci. Seorang manusia. Grahamson bergumam. Karena sepertinya dia tidak membutuhkan jawaban, saya tidak mengatakan apa-apa dan hanya berjalan lebih dekat dengan pistol saya. Ketuk, ketuk. Langkah kaki menakutkan terdengar di gua yang kosong. Ini masalah dengan manusia. Grahamson melanjutkan. Saya juga terus berjalan mendekat, mengubah Desert Eagle menjadi bentuk senapan. Alasan saya berjalan lebih dekat adalah untuk memasuki range jarak tembak, untuk senapan. Setiap langkah saya harus menjadi sesuatu yang dia hentikan. Mereka tidak mampu memahami siapa yang ada di depan mereka dan bagaimana bertindak dengan benar. Namun, Grahamson tetap sombong dan kurang ajar, hanya menggumamkan garis-garis penjahat kelas 3. Saya terus berjalan, mengabaikan ocehannya yang tidak berguna. Segera,
Saya berada pada jarak yang tepat. Saya memeriksa majalah senapan saya. Itu dimuat dengan 2 cangkang. Manusia bodoh. Kamu bodoh, idiot. Kamu berani. Aku mengarahkan pistol ke iblis dari jarak 20 meter. Namun, Grahamson tampaknya tidak tahu apa yang dilakukan senjata saya. Apa itu? Kamu tidak harus tahu. Anda tidak perlu segera melakukannya. Petik 2. Koang. Bersamaan dengan balasan saya menarik pelatuknya. Peluru ditembakkan ke depan, menyebarkan jejak kekuatan sihir di belakangnya. Kuhuk. Peluru itu mengenai dada iblis. Kakao sampah. Yang mengejutkan saya, Grahamson mampu menahan peluru pertama. Sepertinya zirahnya cukup tinggi, meskipun terbuat dari kulit. Bangkit, kreasiku. Namun, penjahat tingkat ketiga pantas mati klise. Koang. Aku menembak dadanya sekali lagi. Kelemahan ras iblis bukanlah kepala tetapi hati. Petik 2. Grahamson meninggal, tanpa bisa menyelesaikan kalimatnya atau memanggil ciptaan yang sangat ia banggakan. Dia merosot dan mendarat dengan kepala lebih dulu ke singgasananya. Ses. Mayatnya berubah menjadi debu dan berserakan. Hanya satu buku yang tertinggal di belakangnya. Itu adalah barang yang saya cari. Saya mendekati tahta dan meraih buku itu. Sama dengan. LV, 6 buku catatan sihir spesial, pidato licik setan unik. Halaman tercatat. Pemilik buku ini bisa membaca mantra yang direkam dalam buku ini menggunakan kekuatan sihirnya sendiri. Sama dengan. Buku ini adalah barang yang sangat berguna. Sederhananya, itu adalah buku yang berisi keterampilan. Menggunakan ini sebagai media, saya bisa menggunakan skill efek berikut. Sama dengan. Pencarian tipuan. Anda dapat secara sewenang-wenang memberikan pencarian kepada para pemain. Kesulitan, peringkat, dan hadiah dari kues dapat diatur oleh pengguna. Hadiah tidak harus dibayar. Sama dengan. Pertama adalah penipuan kues. Keahlian ini sempurna untuk berpura-pura menjadi NPC dan memesan pemain di sekitar. Lagi pula, para pemain gila ketika datang ke pencarian. Sama dengan. Suara sugestif. Anda dapat memberikan saran hipnosis pada diri sendiri atau orang lain. Namun, Anda tidak dapat membuat perintah yang tidak realistis atau terperinci. Efek dari sugesti hipnosis meningkat dengan jumlah kekuatan sihir yang digunakan, lebih efektif ketika digunakan pada diri sendiri atau target dengan kecerdasan rendah. Ketika digunakan, Anda dapat mengubah suara Anda selama 30 menit, saran hipnosis mungkin melihat efek yang ditingkatkan atau diturunkan tergantung pada seberapa dapat dipercaya suara Anda yang diubah terdengar. Sama dengan. Selanjutnya adalah suara sugestif. Ini adalah keterampilan yang sangat bagus. Memberi saran hipnosis pada orang lain tidak terlalu berguna, terutama karena itu tidak akan berhasil pada orang yang lebih kuat dari saya. Namun, self-hypnosis akan sangat berguna untuk pelatihan. Sama dengan. Berbohong pengecut. Anda dapat membuat kebohongan yang diresapi daya ajaib ke pemain atau NPC. Kebohongan yang sangat tidak realistis atau tidak masuk akal tidak akan berhasil, tetapi kebohongan yang dapat dipercaya menjadi lebih dapat dipercaya. Sama dengan. Terakhir adalah Coward Lilai. Ini melelahkan. Saat aku melihat buku itu, kurirku berdering. Kapten Britain, Hajin Si, apakah Anda mengunjungi toko? Itu dari Rahel. Toko Captain Britain, The Brother and Sister Shop. Itu satu-satunya toko terkenal di Prestige. Apakah Anda belum memeriksa komunitas belakangan ini? Tidak, saya tidak punya waktu. Captain Britain, Anda tidak bisa melakukan itu. Tanda pagar petik terbalik min. Senyum muncul di wajah saya. Rahel tidak pernah banyak bicara ketika kita bersama secara pribadi, tetapi dia sangat ekspresif dalam teks. Apakah itu karena emotikonnya? Dia terdengar sangat imut. Captain Britain, ngomong-ngomong, Brother and Sister Shop ini saat ini adalah toko bernama paling penting di luar kota. Mereka juga menjual ramuan, dan mereka lebih murah dan berkualitas lebih tinggi daripada yang dijual di pusat kota. Saya berdiri dalam antrean, jadi Hajin Si harus bergegas juga. Sementara saya bertanya-tanya bagaimana cara membalas pesan panjangnya. Tempat apa ini? Suara seseorang bergema keluar dari sisi lain gua.